Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kecemasan adalah dosa. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu. Bapa yang penuh kuasa, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang dibebani banyak kekhawatiran dan juga kecemasan. Dunia ini penuh dengan masalah dan kami seringkali merasa tertekan oleh berbagai situasi yang sulit. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami membutuhkan semua itu, tetapi Engkau juga berjanji untuk memelihara hidup kami akan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami tahu bahwa Engkau lebih besar daripada semua masalah kami. Engkau memegang kendali atas segala sesuatu dan Engkau selalu memiliki rencana yang terbaik untuk kami semua. Ketika kami menghabiskan waktu bersamamu, kami akan menemukan kekuatan dan juga kedamaian yang kami butuhkan untuk menghadapi semua tantangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kecemasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita semua pernah mengalaminya, entah dalam bentuk kekhawatiran soal yang ringan, soal ketakutan, atau bahkan kepanikan yang bisa membuat seseorang menjadi putus asa. Namun Alkitab mengajarkan bahwa kecemasan adalah dosa karena merupakan lawan daripada iman. Mengapa kecemasan adalah dosa? Yang pertama, kecemasan itu menunjukkan kurangnya kepercayaan pada Allah. Ketika kita cemas, kita secara tidak sadar mengatakan bahwa Allah tidak mampu mengendalikan situasi atau bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Alkitab seringkali mengingatkan kita untuk tidak menjadi cemas, karena Allah selalu bersama dengan kita dan akan selalu memelihara hidup kita semua. Kecemasan menunjukkan kurangnya kepercayaan kepada Allah karena seolah-olah kita tidak percaya bahwa Allah itu mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, kecemasan mengalihkan fokus kita dari Allah kepada masalah yang ada. Saat kita fokus pada kecemasan, kita lupa bersandar pada Allah dan kita mencari kekuatan kita sendiri, mencari kemampuan kita sendiri, mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Padahal kita manusia yang lemah, manusia yang penuh keterbatasan. Kecemasan itu bagaikan awan yang gelap yang menyelimuti hati dan pikiran kita semua. Kecemasan datang dengan berbagai bentuk, mulai dari kekhawatiran soal hal-hal yang sepele yang terjadi dalam hidup sehari-hari, hingga ketakutan yang dapat melumpuhkan semangat kita dalam menjalani hidup. Ketika kecemasan melanda, mudah bagi kita untuk kita kehilangan fokus kita pada Allah dan kita terjebak dalam pusaran masalah yang terjadi. Ya saudaraku, kecemasan adalah lawan dari iman. Iman adalah percaya kepada Allah dan apa yang Tuhan katakan, bahwa ketika kita tidak dapat melihatnya,
Kecemasan di sisi lain adalah keraguan dan juga ketidakpercayaan. Ketika kita cemas, kita mempertanyakan janji-janji Allah dan kita mempertanyakan soal perhatian pemeliharaan Allah dan kemampuan Allah dalam menolong hidup kita yang saat sedang ada banyak masalah. Mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Saudaraku, pernahkah kita diliputi rasa kekhawatiran tentang keuangan yang sedang menipis, masa depan yang tidak pasti, atau ketakutan akan hari tua, atau masalah kesehatan, atau banyak hal-hal dari dunia ini yang bisa menyebabkan kita menjadi khawatir? Dalam Lukas pasal 12 ayat 29, Yesus berkata, "Janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu." Ayat ini menjadi pengingat yang lembut bahwa kecemasan adalah hal yang wajar, namun jangan sampai kecemasan itu menguasai hidup kita. Mengapa kita tidak perlu cemas? Tuhan mengetahui kebutuhan kita, saudaraku, seperti seorang bapa yang baik. Tuhan mengetahui apa yang anaknya perlukan, bahkan sebelum kita memintanya kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kita sudah mengetahuinya. Kita tidak perlu dihantui rasa takut kekurangan, karena Tuhan itu sudah berjanji senantiasa memelihara hidup kita. Ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, hidup kita dalam perkenanan Tuhan, Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti akan melindungi kita. Tuhan pasti akan menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Saudaraku, perkataan ini menjadi pengingat yang indah bahwa Tuhan mengetahui setiap kebutuhan kita, baik itu kebutuhan yang besar maupun kebutuhan yang biasa-biasa saja. Tuhan peduli dengan setiap aspek kehidupan kita dan ingin memenuhi setiap kebutuhan kita. Tuhan mengetahui kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Dia bahkan mengetahui kebutuhan yang belum kita sadari akan diri kita sendiri. Kita belum menyadari bahwa kita membutuhkan sesuatu, tetapi Tuhan mengetahui karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih dan Bapa yang peduli pada anak-anaknya. Dia mengetahui setiap kebutuhan kita dan Dia ingin memenuhi kebutuhan kita. Percayalah kepadanya, saudaraku, carilah kerajaannya dan bersyukurlah untuk apa yang sudah kita miliki. Tuhan akan selalu besertamu, memeliharamu, menjagamu, dan menolongmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya hidup kita tidak dikuasai oleh kecemasan, maka fokuslah pada kerajaan Allah. Yesus mengajak kita untuk mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kita. Ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan mencari kerajaannya, kebutuhan kita akan otomatis akan dipenuhi oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita baca Lukas pasal 12
ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudaraku, ayat ini merupakan bagian dari khotbah Yesus tentang kekhawatiran. Dalam konteksnya, Yesus mengingatkan para pengikutnya agar tidak terlalu fokus pada kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan juga pakaian. Dia mendorong mereka untuk memprioritaskan kerajaan Allah dan juga kebenarannya, dengan keyakinan bahwa semua kebutuhan mereka akan dipenuhi oleh Allah Bapa. Apa makna dari Lukas pasal 12 ayat 31 ini? Yang pertama, kerajaan Allah adalah prioritas yang utama. Yesus tidak menyuruh kita untuk mengabaikan kebutuhan fisik kita, tetapi Dia ingin kita menempatkan kerajaan Allah itu di atas segalanya. Kerajaan Allah adalah tentang pemerintahan Allah dalam hidup kita, di mana kita tunduk pada kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Yang kedua, kebenaran Allah adalah dasar dari kerajaannya. Kebenaran Allah adalah tentang hidup sesuai dengan standar Tuhan yang sempurna. Ketika kita mencari kebenaran Allah, kita belajar untuk hidup sesuai dengan integritas kita sebagai anak-anak Allah. Hidup dalam kejujuran dan juga menjalani hidup dengan keadilan. Yang ketiga, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Allah berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini bukan berarti bahwa kita akan selalu memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah atau kelimpahan materi duniawi yang lainnya. Tetapi Allah akan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk hidup dengan layak. Saudaraku yang diberkati Tuhan, cemas itu wajar. Namun jangan sampai kita dikuasai oleh kecemasan, di mana karena hidup kita serba khawatir, dikuasai kecemasan, sampai-sampai melumpuhkan semangat kita dalam menjalani hidup ini. Kita kehilangan harapan dan akhirnya kita bisa kehilangan iman kita kepada Tuhan. Gunakan rasa cemas itu sebagai pengingat untuk berdoa, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, menjalani pergumulan kita kepada Tuhan dalam penyembahan dan juga kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup dan Tuhan itu ingin memelihara hidup kita supaya kita hidup dalam kelimpahan, dalam kebenaran Tuhan. Bagaimana kita dapat mempraktekkan renungan ini? Yang pertama, bersyukurlah atas berkat yang sudah Anda terima. Walaupun ada kekhawatiran, walaupun ada kecemasan, pasti ada berkat Tuhan yang sedang kita nikmati. Fokuslah pada hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita di waktu-waktu yang lalu. Supaya kita senantiasa membangun iman kita dan harapan serta sukacita di dalam Tuhan. Hidup kita tetap mengucap syukur meskipun segala sesuatunya sedang tidak baik-baik sekalipun. Yang kedua, berdoa dan serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Ceritakan ketakutan, kekhawatiranmu itu kepada Tuhan dalam doa dan penyembahan kita. Mintalah hikmat untuk kita dimampukan dalam menghadapi setiap persoalan ini. Percayalah saudaraku, Roh Kudus akan menolong engkau. Roh Kudus akan membukakan jalan-jalan bagi engkau dan memampukan engkau
untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Bahkan Tuhan berjanji bukan hanya menyertai kita dalam menyelesaikan masalah, tetapi kita dijadikan pemenang atas setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, alihkan pikiranmu kepada hal-hal yang baik. Carilah kegiatan yang positif yang bisa mendekatkan engkau pada Tuhan. Mengerti dan pahamilah saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu mudah. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita. Percayalah pada pemeliharaan Tuhan dan lepaskan kekhawatiranmu. Tuhan adalah Bapa yang pengasih dan Bapa yang peduli. Dia mengetahui setiap kebutuhan kita dan ingin memenuhi kebutuhan kita. Percayalah kepadanya, carilah kerajaannya, dan bersyukurlah untuk apa yang sudah kita nikmati dalam hidup ini. Dia Tuhan yang penuh kasih sayang, akan selalu memeliharamu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Bapa yang penuh kasih, dalam renungan hari ini hati kami tersentuh oleh firman-Mu yang berkata, janganlah cemas hatimu. Kami menyadari terkadang kami mudah terhanyut oleh banyak kekhawatiran. Ada banyak hal yang membuat kami menjadi cemas. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami seringkali lupa akan pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mengingatkan kami untuk tidak hidup dalam kecemasan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang memelihara burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang, pasti juga akan memelihara dan mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu. Bantulah kami ya Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami hanya kepada-Mu. Berikan kami iman yang teguh untuk percaya bahwa Engkau selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, sehingga kami bisa menjalani hidup dengan tenang dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang mengalami sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada banyak masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan dengan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan juga penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan.
Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan konten video ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan hari ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.